Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Demas Yustara Arasatya, NIM 2352809 SK 23237. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit terkait kegiatan yang dilakukan pada saat praktikum PGPBL acara ke-10, yaitu menambahkan form input location dan menghubungkan data lokasi dengan Google Map. Jadi pertama-tama di sini ada form input location. Jadi kita bisa mengisahkan nama objek, koordinat. Nah, untuk kolom akurasi ini akan terisi ketika kita menekan tombol get current location ini. Jadi di tombol form input location ada tombol get current location yang dapat memperoleh lokasi dari device ataupun perangkat yang kita gunakan. Jadi di sini saya akan memencet tombolnya. Nah, akan muncul notifikasi yang bertanya apakah kita mengizinkan agar lokasi perangkat kita dapat diakses atau tidak. Di sini kita setuju. Nah, maka sistem atau aplikasi akan mendapatkan lokasi dari perangkat kita. Kemudian akurasinya juga auto terisi. Nah, tapi ini kayaknya kalau pertama-tama tuh akurasinya suka jauh banget. Ini berapa nih, 100.000 meter akurasinya, kejauhan. Tapi kemarin sempat dicoba di praktikum, akurasinya udah membaik. Atau kenapa kalau pertama ngeran tuh gede banget akurasinya, sejauhan. Kemudian sini kita dapat mengisi nama objek, misal rumah. Ngelek bentar ya, browser ngelek. Nah, terus di sini kita bisa klik save. Nah, kemudian di konsol akan muncul notifikasi berhasil menyimpan data points. Artinya titik tadi sudah disimpan di database. Nah, database apa yang kita gunakan? Jadi database yang saya gunakan di sini adalah Firebase Real Time Database. Nah, di sini saya juga sudah sempat menambahkan data-data titik ketika saat praktikum. Nah, yang terbaru ini tadi rumah, tambahin tanggal 16 November pukul 00.01. Nah, ini ada contohnya berapa titik, ini lumayan. Jadi data-data yang masukkan melalui form input location ini akan disimpan ke dalam Firebase Real Time Database. Nah, kemudian data yang disimpan tersebut akan dimunculkan di halaman aplikasi, yaitu halaman lokasi. Nah, jadi data-data yang ada di Firebase Real Time Database ini akan dipanggil ke dalam sini ataupun dalam aplikasi dan ditampilkan dalam bentuk list seperti ini. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lokasi, yang kurang lebih ada 10 yang sudah ditambahkan di aplikasi. Kemudian selain itu, data-data yang berbentuk list ini dapat kita klik atau kita pencet. Misal nih, saya klik SVUGM, atau jangan deh, bosen SV terus, Gor Lembah. Nah, kita klik, maka akan langsung membuka tab Google Map dan menunjukkan rute dari lokasi device ini ke Gor Lembah. Nah, jadi aplikasinya juga terintegrasi dengan Google Maps begitu. Asik nggak? Asik banget dong. Nah, selain itu, mungkin dari sisi aplikasinya itu ya. Jadi nambahin lokasi, kemudian disimpan ke database, kemudian dari database dipanggil ke aplikasi lagi dan ditampilin dalam bentuk list kayak gini atau seperti ini. Nah, mari lanjut ke bagian kodenya. Jadi ini ada file lokasi.tsx, ini file yang mengatur halaman lokasi ini nih. Nah, ini ikonnya belum saya ganti, terus saya ganti. Nah, jadi ada lokasi.tsx. Astagfirullah, ngelek banget. Ini ada import dependencies yang digunakan untuk
menambahkan elemen-elemen ataupun fungsi-fungsi yang pada halaman lokasi. Nah, sini ada fungsi lagi. Nah, karena kita menggunakan Firebase Real-Time Database, kita perlu menggunakan API key untuk menyambungkan aplikasi kita dengan database ataupun dengan real-time Firebase database. Nah, jadi sini API key-nya itu unik, setiap akun beda-beda. Ini punya saya, jangan diikutin ya. Nah, jadi kalau nggak pakai API key ini, kita nggak bakal bisa pakai database, dan data kita juga nggak bakal bisa kesimpan ke Firebase database-nya. Kemudian setelah import API key, kita juga perlu inisialisasi Firebase menggunakan const app initialize app dan const db untuk get database untuk inisialisasi database dari real time database-nya Firebase. Hari ini saya kemudian ini ngatur fungsi ke Google Maps. Nah, ini nih. Jadi ini URL-nya, jadi ke Google Maps. Ketika diklik yang list tadi, kemudian mana ya yang ini styling seperti biasa. Oh, ini nih touchable opacity. Nah, touchable opacity ini metode yang ngatur list ini agar bisa diklik. Nah, misal nih list ini biar bisa diklik. Jadi ketika diklik nanti mana fungsinya, on press ke fungsi handle press yang tadi. Nah, kan bener, handle press ini ke Google Maps, jadi nyambung lah fungsinya. Kemudian ini untuk manggil data dari nih manggil data dari database Firebase-nya. Ini ditampilin di halaman lokasi. Setelah itu kemudian ini kode yang ngatur form input lokasi seperti biasa, import fungsi get coordinates untuk tombol get location yang tadi. Kalau nggak diizinin akan muncul pesan kayak gini, proximity location was denied. Kemudian ini untuk dapetin lokasi dari device, dan ini untuk dapetin akurasi. Nah, ini fungsinya itu pakai expo location ya teman-teman, untuk fungsi berbasis lokasinya. Sama lagi, karena kita dari form input ini datanya disimpan ke database Firebase, perlu API key inisialisasi database. Nah, itu sama juga. Kemudian ini stylingnya kurang lebih seperti ini. Oke, jadi itu untuk codingan dan aplikasinya. Mana tadi aplikasi saya? Oke, ini dia. Jadi saya gabungin React Native sama Firebase Real-Time Database sebagai backendnya. Kemudian untuk lokasinya itu karena React Native itu punya juga dari Expo. Jadi fungsi-fungsi lokasi yang saya pakai di aplikasi saya itu menggunakan Expo Location. Jadi Expo itu menggunakan modul Expo Location yang dapat dapat memungkinkan aplikasi untuk mengambil posisi geografis dari device yang digunakan. Nah, gimana sih itu caranya? Nah, itu tuh dia pakai GNSS atau Assisted Location berbasis jaringan. Penggunaan API Get Current Position Asynchronous tadi itu memberikan koordinat, long lat, dan tingkat akurasinya. Data ini umum digunakan dalam aplikasi berbasis pemetaan dan geolokasi. Jadi Expo Location ini sangat-sangat bisa untuk digunakan untuk mengembangkan aplikasi berbasis lokasi atau pemetaan. Kemudian dari React Native juga tadi saya pakai library namanya React Linking. Mana ya? Nah, ini import linking. Nah, jadi linking itu fungsinya agar aplikasi dapat membuka link atau tautan dinamis langsung ke Google Map dengan format URL tertentu. Nah, jadi tadi itu library yang digunakan untuk aplikasi ini ke ngelink ke Google Maps dan pakai rute gitu. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan.
Mohon maaf apabila ada kesalahan, apabila ada kelebihan datangnya dari Tuhan semesta alam Allah Subhanahu wa taala, apabila kekurangan datangnya dari saya sendiri. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.